Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Di sini saya akan menjelaskan kitab Manhajul Khatibi fi Syarhil Muqaddimah Al-Ajurumi Syarhut Ta'limi wa Tadbiki Yahwi Tadribat Wafiyah Taklif Al-Ustaz Joko Nursio. Dalam kitab Manhaj Khatibi yang pertama kali dibahas yaitu tentang kalam. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wati. Asyar ay al-murada bil kalami huna kalamu inda nahwiyin wa huwa ibaratun an al-lafat wa huwa as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah mislu Muhammadun wa huwa yatakawwanu min mim ha mim dal fahina idzin fa inna lafdha al-ajami la yusamma lafdhan ka qaulika aku fakadzalika al-isyarah wal kitabah la yusamma kalaman liqaunihima laisat sautan wa in kanat tusamma kalaman inda lugawiyyin. Kalam yaitu lafat. Lafat itu apa sih? Lafat itu as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyah, suara yang mencakup atas sebagian huruf-huruf hijaiyah. Contohnya itu Muhammadun. Nah, Muhammadun di sini terdiri dari mim ha mim dal. Nah, lafaz Muhammadun tersebut disebut dengan kalam. Nah, kalau lafaz ajami, ajami itu orang yang bukan orang Arab, itu bukan disebut dengan kalam. Begitu juga dengan isyarat maupun tulisan. Isyarat sama tulisan itu tidak disebut dengan kalam. Menurut ulama bahasa, isyarat sama kitabah itu disebut dengan kalam. Yang kedua yaitu al-murakkabu. Wa huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aktsara tarkiban isnadiyan. Murakkab itu sesuatu yang tersusun dari dua kata atau lebih, bisa berupa dari mubtada khobar atau fi'il fa'il. Yang ketiga yaitu al-mufid. Wa huwa ma kana mafhuman 'inda sami'i bihaitsu la yabqa as-sami'u mu'tadiran li syai'in akhar. Mufid itu apa-apa yang dipahami oleh si pendengar, sehingga si pendengar itu tidak memerlukan atau menunggu sesuatu yang lain. Contohnya akaltu. Di sini lafaz akaltu itu masih menunggu jawaban seorang yang berbicara. Nah, di situ bisa juga dengan kalim. Kalau lafadznya akaltu ruzan, berarti di situ sudah mufid karena si pendengar tersebut tidak menunggu sesuatu yang lain. Yang keempat yaitu bil wad'i. Yang dimaksud dengan bil wad'i ay bil qasdi. Falidzalika fa inna kalamus sahi wan naimi la yusamma kalaman li'annahu mawdu'un ila qasdin. Nah, jadi yang keempat ini yaitu bil qasdi. Bil qasdi itu dengan sengaja. Jadi orang yang menggigau atau orang yang lupa, orang yang tidur itu tidak disebut dengan kalam. Selanjutnya wa aqsamuhu salatatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Asyarhu ay ajza'ul kalami alladhi yata'allafu minha al-kalamu salatatu aqsamin. Jadi kalam itu terbagi menjadi tiga: isim, fi'il, huruf. Isim yaitu wa huwa ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa lam yaqtarim bizamani. Isim itu apa-apa yang menunjukkan atas makna dirinya sendiri dan tidak disertai dengan waktu.
yaitu apa sih itu isim? Isim itu ada beberapa macam. Isim insan, contohnya Muhammadun. Terus yang kedua isim hayawanat, yaitu al-farasu, al-khailu, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu asmaul jamadat, itu benda padat, contohnya hajar, asyajaru, al-ardu, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada isim jamid, yaitu kursiyun, maun, samaun, dan lain sebagainya. Al-ismu al-mustaq itu nasirun, musolla, khosyiun, mansurun. Yang keenam yaitu ada masodir, yaitu masdar. Masdar itu bentuk asal suatu kalimat, yaitu ada nasrun, dorbun, saumun, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu ada dhamir, isyarah, dan mausul. Nah, pembagian isim di sini dilihat dari jumlahnya itu ada 3, yaitu mufrad, tasniyah, jamak. Nah, mufrad itu memiliki makna tunggal, contohnya Muhammadun. Terus kalau yang tasniyah itu bermakna 2, yaitu memiliki makna 2, yaitu contohnya muslimani, muslimaini. Jamak itu artinya apa-apa yang menunjukkan lebih dari 2, contohnya muslimuna, muslimina, muslimatun, dan muslimatin. Terus kalau isim ditinjau dari jenis perempuan, mudzakkar dan tasniyah itu terbagi menjadi 2. Ada mudzakkar sama muannas. Kalau mudzakkar itu menunjukkan makna laki-laki, contohnya rojulun. Sedangkan yang muannas itu menunjukkan makna perempuan, contohnya Fatimatu, Aisyatu, dan lain sebagainya. Isim ditinjau dari jenis ma'rifat sama nakiroh ada 2, yaitu ada nakiroh sama ma'rifat. Nah, nakiroh itu isim yang mencakup atas makna umum, yaitu contohnya rojulun. Jadi rojulun di sini itu masih umum, belum diketahui mana sih laki-laki yang mana, itu belum diketahui. Kalau ma'rifat itu isim yang sudah ditentukan dan jelas, sudah dikhususkan. Contohnya ar-rojulu. Ar-rojulu di sini sudah ditentukan laki-laki yang ini. Sedang isim kalau ditinjau dari perubahan harokat akhir itu ada 2, mu'rob sama mabni. Pengertian mu'rob itu apa-apa yang berupa harokat akhirnya karena ada amil yang masuk. Contohnya Muhammadun, Muhammadan, ala Muhammadin. Seperti lafadz ala Muhammadin, Muhammadin dibaca kasroh itu karena kemasukan amil yang berupa huruf jar ala. Yang selanjutnya yaitu mabni. Mabni itu huruf harokat huruf akhir itu tidak berubah. Walaupun dia dimasukin amil, dia tidak mengalami perubahan sama sekali. Contohnya isim mausul, isim dhamir, isim isyarah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fi'il. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan atas terjadinya sesuatu dan disertai zaman. Nah, di sini fi'il itu ada 3, yaitu fi'il madi. Nah, fi'il madi itu yang telah lampau, contohnya kataba, menulis, berarti telah menulis. Sedangkan fi'il mudhari itu yang telah yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, contohnya yusafiru. Kalau fi'il yang ketiga yaitu fi'il amr, itu kata perintah, contohnya uktub, tulislah. Yang ketiga yaitu huruf ja'ali maknan. Nah, di sini huruf itu tidak memiliki makna kecuali bersambung dengan kata lainnya. Jadi tidak bisa dikatakan min saja, itu tidak bisa, harus disertai dengan kata lain, contohnya minal masjidi. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.